Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wulandari, Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Saya akan menjelaskan materi mengenai tasawuf falsafi, konsep dan tokoh-tokohnya. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional pengasasnya. Berbeda dengan tasawuf akhlaki. Tasawuf falsafi menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya. Terminologi falsafi tersebut berasal dari bermacam-macam ajaran filsafat yang telah memengaruhi para tokohnya. Tasawuf falsafi secara sederhana juga dapat didefinisikan sebagai kajian dan jalan esoteris dalam Islam untuk mengembangkan kesucian batin yang kaya dengan pandangan-pandangan filosofis. Di dalam tasawuf falsafi, metode pendekatannya sangat berbeda dengan tasawuf sunni atau tasawuf salafi. Tasawuf sunni dan salafi lebih menonjol kepada segi praktis, sedangkan tasawuf falsafi menonjol kepada segi teoritis, sehingga dalam konsep-konsep tasawuf falsafi lebih mengedepankan asas rasio dengan pendekatan-pendekatan filosof yang sulit diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi orang-orang awam. Menurut At-Taftazani, ciri umum tasawuf falsafi adalah ajarannya yang samar-samar akibat banyaknya istilah khusus yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memahami ajaran tasawuf jenis ini. Tasawuf falsafi tidak dapat dipandang sebagai filsafat karena ajaran dan metodenya didasarkan pada rasa atau zauq, tetapi tidak dapat pula dikategorikan sebagai tasawuf dalam pengertiannya yang murni, karena ajarannya sering diungkapkan dalam bahasa filsafat dan lebih berorientasi pada panteisme. Berikut tokoh-tokoh tasawuf falsafi. Di antaranya, tokoh-tokoh tasawuf falsafi adalah sebagai berikut. 1. Ibnu Masarah. Ibnu Masarah merupakan seorang sufi yang dianggap sebagai perintis tasawuf falsafi yang hidup di Andalusia. Sekaligus dia dapat dianggap sebagai filosof sufi pertama dalam dunia Islam. Ajaran tasawufnya dipengaruhi oleh pandangan filsafat emanasi sebagai kelanjutan dari emanasi Plotinus. Menurutnya, melalui jalan tasawuf manusia dapat melepaskan jiwanya dari belenggu atau penjara badan dan memperoleh karunia Tuhan berupa penyinaran hati dengan nur Tuhan, suatu makrifah yang memberikan kebahagiaan sejati. Ia juga menganut pandangan bahwa kehidupan di akhirat bersifat ruhani, sehingga di akhirat kelak manusia dibangkitkan ruhnya saja, tidak dengan badan. Pandangan yang amat mirip dengan pernyataan Ibnu Sina tentang kebangkitan manusia kelak di akhirat. Yang kedua, Shihabuddin Suhrawardi. Suhrawardi al-Madkhul adalah generasi pertama para sufi filosof. Nama lengkapnya Abu al-Futuh Yahya ibnu Amrak, bergelar Shihabuddin Asy-Suhrawardi. Dilahirkan di Syurahwat, Iran tahun 550 Hijriah dan dianggap mengajarkan aliran sesat pada tahun 578 Hijriah. Dan sejak itulah ia digelari al-Maktul yang dibunuh. Ia menghasilkan 50 karya ilmiah dalam bentuk buku seperti karya besarnya yang berkaitan dengan filsafat Isyrakiyah adalah At-Tahliyat atau kedekatan, Al-Muqawamat, Al-Musyariwah, dan karya monumentalnya adalah Hikmah al-Isyrakiyah atau filsafat iluminasi. Yang ketiga, Ibnu Arabi. Nama lengkap Ibnu Arabi adalah Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah At-Ta'i al-Haytami. Ia lahir di Murcia, Andalusia Tenggara, Spanyol, tahun 560 Hijriah, dari keluarga berpangkat, hartawan, dan ilmuwan. Namanya bisa disebut tanpa al untuk membedakan dengan Abu Bakar Ibnu al-Arabi. Di Sevilla, ia mempelajari Al-Quran, Al-Hadis, serta fikih. Ajaran sentral Ibnu Arabi adalah tentang wahdat al-wujud atau kesatuan wujud. Namun, istilah wahdat al-wujud yang dipakai untuk menyebut ajaran sentralnya tidak berasal darinya, tetapi berasal dari Ibnu Taimiyah. Wahdat al-wujud adalah ungkapan yang terdiri dari dua kata, yaitu wahdat dan al-wujud. Wahdat artinya sendiri, tunggal atau kesatuan, sedangkan al-wujud artinya ada.
Dengan begitu, wahdat al-wujud berarti kesatuan wujud. Pengertian wahdat al-wujud yang digunakan para sufi yaitu paham bahwa antara manusia dan Tuhan pada hakikatnya adalah satu kesatuan wujud.